Perkembangan bayi dalam kandungan dimulai setelah pembuahan terjadi. Pembuahan sendiri umumnya baru terjadi 2 minggu setelah tanggal menstruasi terakhir dimulai. Selain menjadi bagian dari kehamilan, tanggal menstruasi terakhir atau hari pertama haid terakhir atau HPHT juga digunakan untuk memprediksi tanggal persalinan, yaitu dengan menambah 40 minggu dari tanggal tersebut. Pada trimester pertama, pada minggu ketiga kehamilan, sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Sel darah janin pun mulai terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang, lalu sirkulasi darah pun dimulai. Pada akhir minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama kehamilan, janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Ibu hamil juga mulai mengalami gejala kehamilan seperti mudah lelah dan payudara yang mulai membesar. Peningkatan hormon kehamilan juga menyebabkan menstruasi terhenti, dan hal ini merupakan salah satu tanda awal kehamilan. Pada minggu ke-6, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Pada minggu ke-7, janin mulai terbentuk tangan dan kaki. Sudah ada tangan dan kakinya, dan rahim kini telah berukur 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 hingga ke-10 kehamilan, janin telah berhasil melalui masa kritis dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya. Telah berukuran hampir 3 cm panjangnya, semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia. Pada minggu ini, bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Pada minggu ke-11 hingga ke-13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah bisa menggepal seperti tinju. Memasuki minggu ke-12, alat kelaminan bayi sudah mulai terbentuk. Panjang bayi di trimester pertama ini akan mencapai 8 cm. Kemudian trimester kedua, memasuki trimester kedua, resiko keguguran biasanya akan ikut menurun karena kandungan sudah mulai kuat dan terus berkembang. Bayi memiliki berat dalam kandungan sudah mencapai 42 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Tulang dan tenggoroknya semakin mengeras dan kemampuan mendengarnya ikut meningkat. Mungkin akan merasa tendangan dan detak jantung berdebar, serta bisa melihat berbagai ekspresi melalui pemeriksaan USG. Pada minggu ke-14 hingga ke-15, indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-16 hingga ke-18, bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya sudah terbentuk dengan baik sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara ibunya. Memasuki minggu ke-12, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Pada minggu ke-21 hingga ke-22, bayi sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Bayi yang sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut di usia minggu ke-25, serta berat badannya semakin bertambah sehingga sudah memiliki lemak. Pada minggu ke-26, bayi mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban yang merupakan pertanda baik, karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Pada minggu ke-27, bayi dalam kandungan akan bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan cegukan. Mungkin seorang ibu akan merasa geli ketika ia melakukan hal ini. Trimester ketiga,
Memasuki trimester ketiga, berat bayi sudah mencapai 1 kilo dengan otot dan paru-paru yang semakin berkembang. Kepalanya terus bertumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya yang keriput menjadi semakin halus sehingga lemak tubuhnya yang terus bertambah. Ia sudah bisa berkedip, bulu mata dan kukunya tumbuh, dan rambutnya lebih banyak. Pada trimester akhir ini, bayi akan lebih banyak menambah berat badannya, sehingga secara keseluruhan bisa mencapai 3 kilo dengan panjang 48 cm. Pada minggu ke-31 hingga ke-33, tendangan bayi akan terasa lebih kuat dan mungkin mulai mengalami kontraksi palsu. Rahim yang kian membesar bisa menyebabkan nyeri ulu hati dan sesak nafas. Dan mungkin seorang ibu juga akan semakin terasa tidak nyaman berada di tempat tidur. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering dan seheboh sebelumnya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun di area panggul pada minggu ke-36 seiring tanggal persalinannya semakin dekat. Pada minggu ke-37, mungkin seorang ibu akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi. Selama kehamilan, seorang ibu disarankan untuk mewaspadai gejala-gejala dari kondisi yang bernama preeklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, sehingga protein di urin serta membengkak tindak kaki. Air ketuban seorang ibu mungkin akan pecah pada minggu ke-39. Jika ini terjadi, berarti akan memasuki proses persalinan. Maka segera hubungi dokter, bidan atau rumah sakit tempat ibu merencanakan kelahiran untuk mendapatkan pertolongan. Terkadang seorang ibu hamil mungkin ada yang belum menunjukkan tanda-tanda persalinan meskipun sudah melewati waktu perkiraan lahir. Dan jangan khawatir bunda jika mengalami hal tersebut, karena hal ini memang bisa terjadi. Namun jika usia kandungan sudah terlalu tua atau mencapai minggu ke-42, mungkin bunda perlu menjalani proses induksi persalinan.